Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena Dia masih memelihara kita sampai saat ini. Renungan hari ini dengan tema waktu itu berharga. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon kepadamu supaya Engkau Tuhan memberkati kami dan menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu dengan baik. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus 5 ayat 16 berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu berharga. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak untuk selama-lamanya. Artinya waktu yang ada sangat terbatas. Karena itu kita harus mampu memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Banyak orang yang tanpa sadar telah membuang waktu-waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Waktu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita, yaitu 24 jam sehari. Waktu tersebut merupakan harta yang berharga bagi kita. Namun menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita bisa menjadikan waktu tersebut menjadi waktu yang berharga. Ada 3 cara yang perlu kita lakukan supaya waktu itu berharga. Cara yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dengan kata lain, menjadi orang yang mawas diri atau sangat berhati-hati. Ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini Paulus memperingatkan dan menasihati jemaat di Efesus mengenai kelakuan, bahkan cara hidup mereka, bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku. Karena mereka hidup di dalam terang Kristus, maka mereka harus berkelakuan sebagaimana orang arif atau orang bijak. Bukannya seperti orang bebal atau bodoh. Mereka harus bersikap bijaksana sebagaimana seharusnya orang yang mengikuti Kristus di dalam menghadapi masalah sehari-hari. Mereka harus bisa menjaga sikap dengan hati-hati. Mereka tidak boleh tertidur secara rohani. Kita juga sebagai orang percaya harus senantiasa waspada supaya apa? Supaya kita tidak terjerat oleh iblis, dunia, dan kedagingan yang ada. Kita harus waspada tidak saja terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya bahaya, tetapi juga terhadap kemungkinan untuk berbuat baik. Alkitab mengajarkan kepada mereka untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup atau kita hidup. Artinya kita harus terus-menerus memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, serta kita lakukan. Hal ini penting karena dengan kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita, maka kita dapat mengetahui mana yang sudah baik dan mana yang harus kita perbaiki. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, berbelanja dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan yang lain. Ada pula yang mengisi waktunya dengan bekerja keras tanpa mengenal istirahat yang cukup.
Akan tetapi ada pula yang mengisi waktunya dengan bijaksana, yaitu dengan menggali potensi yang ada dan mereka berikan itu secara maksimal untuk melayani Tuhan. Yang menarik di sini adalah bahwa Paulus memberikan penekanan yang sangat tegas. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dengan kata lain, jalanilah hidup ini dengan sangat hati-hati. Jangan sembrono atau sembarangan. Karena ketika kita menjalani hidup ini dengan sembrono, maka pada akhirnya akan merusak kepekaan hidup kita terhadap dosa. Sebab itu kita perlu waspada dan waspada. Hal yang kedua, saudaraku, yang patut kita lakukan supaya waktu itu berharga adalah mempergunakan setiap kesempatan atau waktu dengan baik. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita agar berusaha keras dan menggunakan kesempatan untuk kita memberitakan ajaran dari dan tentang Kristus. Karena hari-hari ini jahat. Hal ini mencerminkan, saudara, anggapan orang-orang yang mengikut Kristus pada masa itu, bahwa waktu itu mereka berada di tengah keadaan atau situasi yang dikuasai iblis. Mungkin mereka juga percaya bahwa akhir zaman sudah dekat. Kata pergunakanlah berarti menebus, membayar, atau mempergunakan. Jadi waktu harus dibeli atau ditebus dan dipergunakan secara seksama, bukan disia-siakan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus, sebab itu jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Orang bijaksana, dia tidak sudi membuang waktu secara percuma. Ungkapan waktu adalah uang, merupakan apresiasi atas waktu yang nilainya berharga. Orang bijaksana bukanlah seorang yang sibuk bekerja keras, tetapi seorang yang bijak dalam menggunakan waktu untuk bekerja. Seorang yang bebal, dia tidak mengenal dan tidak menggunakan kesempatan ini. Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar. Dia tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Orang bebal selalu merasa dirinya benar dalam jalan yang dia tempuh. Dan jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka dia menganggap orang yang tidak sepaham itu adalah salah. Sebab dia tidak pernah merasa bersalah. Semua itu bertentangan dengan keberadaan dirinya yang selalu merasa sempurna dan benar. Seringkali ia menantikan kesempatan yang lebih baik. Orang Kristen yang bijaksana mengetahui bahwa hidup ini hanya ada sejumlah kesempatan yang terbatas untuk melakukan kebajikan. Sebab itu ia mempergunakan setiap kesempatan itu. Ia menyadari masa ini jahat dan bahwa hidup ini singkat. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Karena itu, ia menggunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Allah, melancarkan kemajuan rohaninya sendiri, memenangkan orang-orang berdosa, dan membangun orang-orang percaya supaya mereka terus hidup memuliakan nama Tuhan. Ingat, hidup kita di dunia ini 70-80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
Sebab itu selagi kita masih kuat, mari kita pakai waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Ada pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat untuk sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini singkat dan hari-hari makin bertambah jahat, kita harus menyadari pentingnya memanajemen waktu yang senang dan senantiasa mempergunakan waktu dengan baik. Contoh dalam Alkitab, Yusuf yang tidak tergoda akan bujukan atau rayuan istri Potifar untuk berbuat dosa, sekalipun Yusuf ini masih muda. Yang kedua adalah Hizkia. Ketika dia mendengar kabar bahwa dia akan mati, dia pakai kesempatan untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan akhirnya saudara, dia mendapatkan kemurahan Tuhan, di mana kesempatan untuk hidup diperpanjang 15 tahun lagi. Sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita pakai dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita ingin mengalami seperti yang dialami kedua tokoh Alkitab yang saya sampaikan tadi, mari kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Yang ketiga, mengerti kehendak Allah. Ayat 17, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Efesus agar tidak bergantung kepada kepintaran dan kebijakan manusia. Dan mereka juga tidak boleh bertindak tanpa alasan yang baik dan benar. Mereka juga harus peka atau berpikir panjang. Dan mereka juga harus berusaha untuk memahami kehendak Allah. Kata usahakanlah di sini menunjukkan bahwa untuk bisa memahami atau mengerti kehendak Allah, jemaat perlu berusaha baik untuk bisa memahami kehendak Allah dengan pikiran, dengan sikap, karena mereka tentu tidak langsung mampu begitu saja menaati perintah tersebut. Jadi mereka perlu mempelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan. Kata usahakanlah juga berarti sebuah upaya usaha. Hal tertentu yang harus kita lakukan untuk dapat mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena dunia selalu mencoba menarik kita jauh dari Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Allah, maka kita harus rajin baca Alkitab sebagai pedoman atau standar untuk mengetahui kehendaknya. Kita juga harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain mengerti kehendak Allah dan berjalan dalam kehendaknya Allah. Akhir dari renungan ini, saya mengajak kita, mari semakin memaknai arti hidup dan tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan, dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa dalam hidup kita, dengan hidup dalam perbuatan terang dan bekerja bagi Tuhan dengan giat, dengan tekun dan setia. Ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami ingin dapat mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berguna untuk menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami.
Sebab itu mampukanlah kami dan kuatkanlah kami untuk terus hidup dalam ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.